Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya Ilo akan membawakan satu kisah favorit kita semua yang sudah ditunggu-tunggu. Kisah warung kopi Bang Doni. Wow, setelah sempat molor ya beberapa hari yang biasanya malam Sabtu, tapi alhamdulillah sudah bisa kembali tayang lagi karena Mas dan SBR pulang kampung ya teman-teman ya, mudiknya ke Gandul, dan alhamdulillah sudah kembali lagi dan sudah bisa kembali berkarya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk pergi ke warung kopi Bang Doni. Kita langsung saja masuk dalam kisahnya. Bunuh horor. Petaka setelah perceraian. Kisah warung kopi Bang Doni. Malam itu, di sebuah kawasan di Jakarta, suasana terasa begitu khas. Suara takbir yang berkumandang menggaung di udara, merayakan kemenangan di malam Idul Fitri. Namun, di sebuah teras rumah yang megah, dua pria tengah terbenam dalam obrolan serius. Musli sang kakak dan Husein sang adik duduk berhadapan di kursi rotan yang nyaman. Meski suasana di sekitar mereka penuh dengan keceriaan, hati mereka terasa berat, dipenuhi dengan perasaan khawatir tentang saudara mereka Jamaluddin yang sudah lama tak pulang. Mereka bertiga adalah saudara kandung Musli sebagai kakak tertua, Jamal anak kedua, dan Husein si bungsu. Ketiga bersaudara ini berasal dari keluarga yang berada. Selain rumah yang megah, mereka juga memiliki beberapa kontrakan yang tersebar di pinggir jalan utama. Namun sudah setahun lebih, Jamal memilih meninggalkan rumah. Sebuah keputusan yang tak mudah bagi keluarga mereka. Kepergiannya didorong oleh perpisahan yang menggores luka dalam hidupnya. Jamal sangat mencintai istrinya, Hilda, dan hubungan mereka telah terjalin selama bertahun-tahun. Namun, suatu ketika, Hilda mengungkapkan bahwa hatinya telah berpaling pada pria lain. Meskipun pada awalnya, Jamal berusaha mempertahankan pernikahan mereka, desakan yang terus-menerus dari Hilda membuatnya tak mampu lagi bertahan. Pada akhirnya, Jamal harus menerima kenyataan pahit dan mengakhiri rumah tangga yang telah dibangun dengan penuh cinta. Kehilangan Hilda begitu menghancurkan hati Jamal, dan perasaan itu membuatnya menarik diri dari keluarga. Tak hanya itu, setelah bercerai, perilaku Jamal nampak berbeda ya. Dia terlihat membenci keluarganya, termasuk Musli sang kakak dan Husein adiknya. Jamal sering marah-marah tanpa alasan hingga sampai mengamuk. Jamal beranggapan jika saudara-saudaranya lah yang menyebabkan dia bercerai dengan istrinya. Akhirnya pertemuan terakhir mereka diwarnai pertengkaran hebat sampai Jamal pergi meninggalkan rumah. Kini, setelah setahun lebih tanpa kabar, Musli dan Husein hanya bisa bertanya-tanya dan berharap Jamal bisa hadir ke tengah-tengah mereka kembali. Sen, udah setahun lebih sih Jamal kagak pulang. Gue sebenarnya mah keingetan mulu sama dia. Apalagi pas malam takbiran kayak gini. Dulu pan kita sering ngumpul. Lu udah dapat kabar lagi belum soal si Jamal? Tanya Musli, wajahnya penuh kerut kekhawatiran. Husein menatap kakaknya, matanya tampak serius meski wajahnya tak setegar Musli. Pas terakhir kita berantem, gue kagak ada kabar lagi bang. Gue juga nyesel banget udah berantem sama dia. Ya Allah, si Jamal ngapa dia jadi begini ya? Lah emang sih masalah dia terakhir sama mantan bininya emang kusut. Tapi gua kagak nyangka dia bakalan kayak gini bang. Lagian ngapa dia benci banget sama kita ya bang? Padahal mah kita coba nolong dia, ungkap Husein. Si Jamal itu sayang banget sama bininya Sen. Makanya dia sampai segitunya. Emang daya si Hilda kebangetan. Si Jamal begitu sayangnya, dia tinggalin begitu aja. Padahal kurang apa coba si Jamal? Lah kontrakan dia punya, rumah ada, kurang apa lagi? Kalau masalah dia benci sama kita, kalau menurut gua mah
Kita kayaknya kebangetan amat ikut campur urusan dia. Lah habis bagaimana? Gua agak tegang liat adik gue digituin sama orang. Lah jadinya si Jamal malah salah paham. Bingung. Ucap Musli berkeluh kesah dengan Husen. Iya sih bang, gue juga gak ngerti si Jamal bisa kayak gitu sama kita. Padahal mah kita pan kesian sama dia ya. Dapet bini modelan begituan. Gue agak nyangka nasibnya kayak begini. Saud Husen mengenai kakaknya yang kedua. Muslim menyandarkan tubuhnya pada kursi. Tatapannya mengarah ke langit yang berkilauan bintang. Dulu, waktu dia pertama kali pergi, gue kata mah dia cuma butuh waktu bakal menyendiri. Sampai sekarang dia ngilang. Boro-boro alamat, HP aja mati kagak bisa dihubungin. Masalahnya rumah dia sekarang kosong, kontrakannya kagak ada yang ngurusin. Gua lagi aja yang ketempuan. Tapi asal lu tahu Sen, duit kontrakan si Jamal tetap ku simpen. Gua agak berani pakai, biar lu tahu aja ya. Ungkap Musli sebagai kakak tertua. Husen menghela napas panjang. Iya bang, kalau masalah itu mah gue percaya sama lu. Tapi kita kagak bisa begini terus bang. Kita kudu nyari si Jamal, kesian dia. Mal, ngapa nasib lu begini amat ya? Ucap Husen prihatin pada kakaknya. Musli tersenyum tipis mendengar kata-kata adiknya, namun rasa rindu dan kecemasan di hatinya tak kunjung reda. Keduanya terdiam sejenak, seolah terlarut dalam pikirannya masing-masing. Angin malam yang sejuk berembus pelan, membawa aroma takbir yang semakin terdengar jelas dari masjid-masjid di sekitaran mereka. Malam itu, di tengah kegembiraan yang menyelimuti kota Jakarta, Musli dan Husen menyadari betapa pentingnya sebuah ikatan keluarga dan betapa berartinya keberadaan Jamal dalam hidup mereka. Ya udah, kita cari si Jamal lagi ya, habis lebaran aja, kata Musli akhirnya. Kita kudu cari dia. Keluarga kita kagak bisa kepisah kayak gini terus, ucap Musli. Malam takbiran itu pun berlalu, namun tekad kedua kakak beradik itu semakin menguat. Mereka akan berusaha sekuat tenaga karena bagi mereka keluarga adalah segalanya. Sementara itu keesokan harinya, pagi itu di Bekasi, udara segar menyelimuti kediaman Doni yang sederhana namun penuh kehangatan. Setelah sepulang dari sholat id di masjid, Doni nampak sumringah. Dengan ditemani Gomang di sisinya, dia nampak bahagia merayakan hari lebaran di hari itu. Rumah itu walaupun nampak sederhana, namun terlihat rapi. Karena memang sehari sebelumnya, Mazubaida dibantu oleh Gomang untuk menata sedemikian rupa untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Suasana terlihat ramai. Meskipun hanya ada 3 penghuni tetap di sana, Doni, Mazubaida, dan juga Bonis, tapi hari itu terasa berbeda karena ada 1 orang istimewa yang ikut merayakan lebaran bersama mereka. Ya, orang itu adalah Gomang, salah satu pegawai Doni yang bekerja di warung kopi Bang Doni. Doni dan keluarganya juga sudah terbiasa dengan kehadiran Gomang karena memang selama bulan puasa Gomang sudah menetap di kediaman Doni. Tayal, Gomang juga sudah dianggap sebagai keluarga oleh Doni dan Mazubaida. Bahkan ketika ia mengungkapkan bahwa ia tidak pernah pulang ke rumahnya di Jakarta, Doni merasa empati dan mempersilahkan Gomang untuk ikut merayakan lebaran bersama mereka. Bang, saya kagak ngapa-ngapa nih ngikut lebaran di mari, tanya Gomang. Emang apa bang? Kok lu nanya begitu dah? Tanya Doni. Iya, maksud saya mah, saya takut keluarga abang kagak berkenan saya ikut lebaran di mari. Emang, lu jangan sampai ada pikiran kayak gitu. Gua udah nganggap lu keluarga gua sendiri. Apalagi emak, romannya dia seneng banget lo ada di mari. Saud Doni. Mendengar kata-kata itu, Gomang pun merasa lega di situ. Dia merasa sangat beruntung mendapati atasan seperti Doni. Emang baju lebaran yang dibeliin mak pas kagak malu, tanya Doni. Pas bang, alhamdulillah. Mana saya dibeliin peci sama sarung segala lagi. Saya jadi kagak enak sama mama bang, saud Gomang senang. Slow aja mang, mama emang gitu orangnya. Dia seneng banget dandanin orang. Jangan kata lu, kandang ayam dia rapiin. Ledek Doni disusul suara ketawa Gomang yang menggelegar. Buset dah, biasa aja ketawanya. Tawa lu ngaceng banget, ngakak kenceng, ungkap Doni. Kala itu, Mazubaida menyuguhkan ketupat dan opor ayam khas lebaran, bermacam-macam makanan khas Betawi. Nampak berjejer di meja rumah, salah satunya adalah dodol Betawi yang telah dipesan Doni sebelumnya.
Tak lama kemudian, datang para tetangga yang bersilaturahmi pada keluarga Doni. Memang sudah menjadi tradisi jika hari lebaran tiba, semua warga berkeliling untuk bermaaf-maafan, termasuk rumah Ma Zubaida. Anak-anak kecil pun tak ketinggalan. Dengan bergerombol, mereka memasuki rumah kediaman Doni. Melihat itu, Ma Zubaida dan Doni langsung menyiapkan amplop untuk diberikan pada anak-anak tersebut. Boy, lu pada berjejer, jangan sampai rebutan, ucap Doni mengatur rombongan anak kecil yang memasuki rumahnya. Satu persatu, mereka diberikan amplop oleh Doni hingga ada salah satu anak yang tak dikenalnya. Lah, lu anak siapa ya? Gue romannya kagak pernah ngeliat lu tong, tanya Doni penasaran. Saya anaknya Mas Vito yang di kampung, jawab anak tersebut. Oh, lu jadi anaknya Mas Vito. Ya udah, nih bakal jajan ya, saut Doni sambil memberikan amplop pada anak tersebut. Di situ terlihat Doni sangat bahagia ketika dapat berbagi dengan anak-anak di lingkungannya di siang harinya. Setelah para tamu mulai berkurang, Doni berniat ke rumah Nani dan ia pun berpamitan pada Ma Zubaida. Mak, Doni mau ke rumah Nani dulu ya. Lah, Mak kagak diajak tong. Mak juga kan mau lebaran ke sana juga, sekalian keliling ke rumah saudara, sahut Ma Zubaida. Ya, nanti kalau ada tamu bagaimana, Mak? Ntar ada saudara kesini, emaknya kagak ada, kan kagak enak. Lagian Mapan biasanya kelilingnya hari kedua, Mak, timpal Doni. Namun belum juga selesai Doni mengobrol dengan Ma Zubaida, tiba-tiba saja sebuah mobil berjenis Avanza datang memasuki pekarangan rumah Doni. Ya, rupanya itu adalah Nani yang sudah datang beserta seluruh anggota keluarganya dengan ditemani oleh kedua orang tuanya, adiknya Ati dan anaknya yang bernama Putri. Mereka langsung memasuki rumah Ma Zubaida. Lah, itu si Naninya udah kemari tong, ucap Ma Zubaida. Lah iya, untung saya belum jalan, saut Doni. Kedua keluarga itu pun bertemu haru, saling berpelukan dan bermaaf-maafan. Ma Zubaida nampak hangat menyambut keluarga Nani. Apalagi Ma Zubaida sangat senang ketika putri anak dari Nani datang mengunjunginya. Cucu emak, ya ampun cantik amat dan Neng, ucap Ma Zubaida yang langsung mengedok Putri. Nani, ibunya dan Putri segera berkumpul di ruang tengah, sedangkan Babe, Roni, Ati, dan Doni berada di ruang depan. Udah kita di sini aja. Udah lama gua kagak ngerokok siang-siang ini, kelakar Babe Roni. Nah, saya baru aja mau ke rumah Babe ini, ucap Doni pada Babe Roni, ayah dari Nani. Iya Don, ini juga mau sekalian ke tempat saudara, sekalian aja mampir kemari, saut Babe Roni. Nah, emangnya mau ke daerah mana ya, Be? Tanya Doni. Itu mau ke Keranji, emaknya si Nani pan orang sana, ntar juga udah tahu. Ledek Babe Roni. Mendengar itu Doni pun tersenyum kecil. Dalam hati yang terdalam, Doni tak sabar untuk berada di momen itu di mana dirinya sudah berstatus sebagai suami dari Nani. Lo mau ikut Don? Tanya Babe Roni mengajak Doni. Namun tiba-tiba saja Nani menyelak pembicaraan. Mau ikut kemana, Be? Tanya Nani. Ini Babe niatnya mau ngajak Doni pergi ke Keranji biar kenal sama saudara-saudara di sana, saut Babe Roni. Ye, Babe gimana sih? Jangan itu kan belum resmi. Nani nggak enak, Be. Lagian Bang Doni juga kan mau keliling ke rumah saudara-saudaranya, timpal Nani keberatan. Mendapati itu, Doni hanya mengangguk-angguk. Pada dasarnya, Doni selalu menuruti ucapan dari Nani. Ya, Be, gampang itu mantar aja, ucap Doni. Ah, ya udah dah. Iya Don, makasih ya dodolnya. Itu dodol buatan si Maun ya. Gua kenal banget rasanya, ucap Babe Doni. Ya Be, itu buatan Baba Maun. Saya pesen sama dia, saut Doni. Gua baru aja mau mesen, udah dibawain. Pas banget dah, ungkap Babe Roni. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba saja Baba Maun sudah berada di depan rumah Doni. Assalamualaikum, salam Baba Maun. Waalaikumsalam, jawab semuanya. Lah lu Ron, udah dimari aja. Gitu dong, pergi juga ke rumah besan, ledek Baba Maun pada Babe Roni. Ya memang Baba Maun dan juga Babe Roni merupakan teman lama, termasuk juga dengan mendiang ayah Doni. Tak heran ketika mereka bertemu akan saling ledek-meledek. Itu adalah hal yang lumrah bagi mereka. Lah, lu sendirian baik datangnya. Ibu jangan aja, saut Babe Roni.
Lah, emangnya mau datang sama siapa? Sama kucing, saut Baba Maun sewot disusul senyuman dari Babe Roni. Di situ, Doni menyuruh Bonis untuk menyiapkan kopi untuk Babe Roni dan juga Baba Maun. Setelah bersalam-salaman, Doni mengajak Baba Maun untuk mengobrol di ruang depan menemani Babe Roni. Un, lu kagak niat apa? Nyari bini lagi? Tanya Babe Roni. Awang gua udah males, Ron. Mending gua ngurusin cucu, jawab Baba Maun. Males apa udah kagak kuat nanjak lu? Ledek Babe Roni lagi. Lah bujuk, emang gua truk engkel apa pakai nanjak segala? Timpal Baba Maun sewot seketika. Babe Roni nampak melihat gesper yang dipakai Baba Maun yang begitu menarik perhatiannya. Waduh, itu gesper boleh juga itu, mencilak begitu. Guyon Babe Roni. Lah kulit, gua waktu itu beli di Garut nih, asli Garut, saut Baba Maun. Lah kulit dari mana? Dari baunya juga udah ketahuan, Un. Kagak percaya lu? Ini gua beli di Garut. Katanya yang jual ini kulit asli. Kalau kulit asli mah baunya wangi. Ini bau perengus, kulit koreng. Ledek Babe Roni. Don, lo lihat tuh kelakuan mertua lu. Kalau ngomong main ngejeblak baik kayak pintu kena angin. Saut Baba Maun melihat itu. Doni hanya bisa tersenyum sendiri melihat tingkah laku kedua orang tua di depannya. Ya emang Baba sama Babe sama-samanya. Tesenanya dah, saut Doni. Kemudian setelah beberapa jam, Nani beserta keluarganya berpamitan disusul Baba Maun yang sudah menghabiskan 2 gelas kopi siang itu. Setelah keadaan sepi, Doni pun baru teringat akan sosok Gomang. Rupanya, sedari tadi dia tidak melihatnya. Lah, si Gomang kemana ini? Gumam Doni dalam hatinya. Doni segera berkeliling rumah untuk mencari keberadaannya hingga dia keluar ke pekarangan rumahnya. Akhirnya, Doni menemukan Gomang yang sedang termenung. Di situ, Gomang terlihat menatap kosong ke arah depan, seakan sedang memikirkan sesuatu. Gomang, panggil Doni. Mendengar itu Gomang langsung tersentak. Iya bang, saut Gomang. Lu udah makan? No, ma nyariin lu, udah nyiapin lontong sama semur, ucap Doni. Ya bang, gampang nanti aja, timpal Gomang sungkan. Udah makan bareng gue yuk, gue males makan dirian. Paksa Doni yang langsung mengerek Gomang dengan menarik tangannya. Di malam harinya, Doni tanpa sengaja melihat Gomang duduk termenung seorang diri di teras. Ya, memang saat itu rumah Doni nampak sepi karena Gembul dan Jumri yang biasa menjadi sumber kebisingan kini sedang mudik ke kampung halamannya di Brebes. Wajar saja jika Gomang merasa kesepian, dan Gomang tak mungkin minta ditemani oleh Doni karena Doni mungkin memiliki kesibukan sendiri. Akhirnya, Doni pun langsung menghampiri Gomang yang duduk termenung seorang diri. Emang, gue perhatiin dari tadi siang sampai sekarang, lu ngapa sering bengong sih? Lu mikirin apaan? Tanya Doni. Mendapati itu Gomang langsung tersentak. Dia kaget yang tiba-tiba Doni muncul dari dalam rumahnya. Abang ngagetin aja. Kagak bang, ya saya lagi pengen ngelamun aja. Lagian saya juga kagak ada temen buat gila Gomang. Oh gitu, kirain mak lu lagi sedih kagak bisa ngumpul sama keluarga lepas lebaran. Tebak Doni seketika yang membuat raut wajah Gomang berubah. Ya, memang jika disinggung mengenai keluarganya, Gomang akan merasa tak nyaman. Entahlah, di situ Doni pun baru ingat atas kesalahannya. Dia telah menyinggung keluarga Gomang. Alhasil Doni langsung mengganti topik. Ya mang, si Martin udah lumpanin belum? Tanya Doni mengganti topik. Aman bang, tadi udah saya kesimpan, jawab Gomang singkat sambil memperlihatkan senyumannya yang kini telah muncul kembali. Akhirnya keduanya melanjutkan obrolan tanpa menyinggung keluarga Gomang lagi. Tak terasa, beberapa hari sudah berlalu sejak lebaran tiba. Sore itu, Doni baru saja pulang. Setelah berkeliling mengunjungi sanak saudara bersama Ma Zubaida dan Bonis, langit mulai menguning kemasan dengan mataharinya yang sudah menyinari mobil Doni yang berjenis Honda Odyssey berwarna biru tua. Doni baru saja tiba di depan rumahnya. Dia masih mengenakan koko putih dan celana panjang hitam. Dia nampak turun dari mobilnya dengan wajah yang terlihat lelah. Di belakangnya, Ma Zubaida dan Bonis menyusul turun dari mobil. Hari itu, mereka bertiga baru saja selesai bersilaturahmi ke rumah sanak saudara hingga hampir seharian. Mereka bertiga pun langsung memasuki rumah dan duduk di ruang depan.
Ada, akhirnya pulang juga. Keluh Doni sambil menghela nafas. Mak, punya saudara banyak banget ah. Tong, kapan lagi kita ketemu saudara? Mumpung momennya lebaran. Ya kita mah kudu keliling buat silaturahmi, biar kenal sama saudara, saut Mas Zubaida. Ya, iya, tapi hampir tiap hari keliling mulu kagak selesai-selesai, gerutu Doni. Iya nih mak, saudaranya banyak banget. Bonis mau ke kamar dulu mau rebahan. Timpal Bonis yang langsung meninggalkan ibu dan kakaknya. Lah, si Gomang mana ya? Kok kagak ada dah? Tanya Doni. Lah iya ya, kemana si Gomang? Sahut Mas Zubaida balik bertanya di tengah obrolan ringan antara Doni dan Mas Zubaida yang duduk santai di ruang tengah rumah. Suara salam yang cukup keras mendadak terdengar dari arah depan rumah. Assalamualaikum. Doni langsung menoleh ke arah jendela. Lama, itu suara siapa ya? Kayak suaranya si Gembul. Mas Zubaida langsung berdiri. Bener, itu si Gembul sama Jumri baru datang. Doni bergegas membuka pintu rumahnya dan benar saja di depannya kini berdiri Gembul dan Jumri lengkap dengan tas ransel besar di punggung dan masing-masing menjinjing kardus besar di tangan dan kirinya. Waalaikumsalam. Waduh, anak-anak rantau pulang. Boleh oleh nih. Lantu bawa apaan bul banyak banget, seru Doni sambil tertawa lebar. Ini kardus isinya oleh-oleh dari kampung bang. Ada kerupuk melarat, ada tape ketan, ada telur asin, ada berambang sama pete, saut Gembul bersemangat. Mas Zubaida yang melihat itu langsung berkata, aduh bau udah kamar mandi gua, ngapa lu pakai bawa pete segala sih bul? Iya mak, kampung saya lagi banyak, makanya saya bawa. Nanti petenya saya masukin kulkas dulu, biar petenya jinak ya mak. Hehehe, kata Gembul dengan gaya bercanda andalanya. Lah, apa ngaruhnya pete dimasukin kulkas sama kagak? Iya bul, lu tadi bilang apaan? Lu bilang lu bawa kelabang. Bakal apaan? Bakal empan arwana. Gue kan kagak punya ikan awarna bul, tanya Doni bertubi-tubi. Bukan kelabang bang, tapi berambang alias bawang merah. Jelas Gembul. Di situ Jumri pun tak mau ketinggalan. Saya juga boleh oleh nih. Saya bawa wajik sama telur asin asli Brebes. Sama buat Bang Doni juga nih mak. Doni langsung tersenyum senang. Udah mantep ini, kagak percuma lu berdua mudik, saut Doni senang. Gembul dan Jumri pun masuk ke dalam rumah dan langsung mencium tangan Mas Zubaida. Setelahnya mereka meletakkan barang-barang di ruang tengah. Suasana menjadi ramai dan hangat tawa mengisi ruangan seperti aroma kue lebaran yang masih tersisa. Tak lama kemudian Gomang pun muncul dengan pantun andalanya. Dia pun berkata, Assalamualaikum. Beli lemari ke negeri Kenya. Mas Gembul sama Mas Jumri sudah tiba rupanya, ucap Gomang sambil bersalaman dengan Gembul dan Jumri. Bang, lu dari mana? Tanya Doni penasaran. Dari warung kopi Bang Doni, ngecek sekalian bersih-bersih. Saya kan udah berhari-hari ke sana. Jelas Gomang. Gimana Bang Gomang? Aman kan warung kopi Bang Doni? Saut Gembul ikut bertanya. Aman Mas Gembul, cuma tai cicak banyak petebaran di mana-mana, makanya saya langsung pel di dalamnya, ungkap Gomang. Ya udah dah, besok kita mulain buka aja kali ya warung kopi Bang Doni, ucap Doni sambil duduk santai. Lah bang, kan jadwalnya lusa kita bukanya bang, kenapa besok? Timpal Gembul keheranan. Lah, lu sama Jemri pan udah datang, ngapa kagak sekalian buka aja? Ya kagak, saut Doni. Gembul mengkeleng sambil nyeruput teh manis buatan Mas Zubaida. Bang, saya mau Jemri sengaja pulang ke sini lebih awal biar bisa istirahat bang, saut Gembul. Di situ Mas Zubaida pun angkat bicara. Doni, lu kebangetan amat sih jadi orang. Si Gembul sama Jemri pan baru datang, masa udah disuruh kerja baik, saut Mas Zubaida. Oh iya nih, abang gaya company, suka nyenyeng seorang. Ledek Gembul, buset, udah kata company. Kalau gua company, lu udah gua kempesin, timpal Doni sewot. Akhirnya perdebatan Doni dan Gembul muncul kembali setelah sekian lama mereka tak bertemu. Keramaian kembali hadir di kediaman Doni. Dan begitu malam menjelang, rumah Doni terasa semakin hidup karena kehadiran sahabat-sahabat yang tak hanya pulang membawa oleh-oleh tapi juga rasa rindu dan kehangatan persahabatan. 2 hari menjelang, siang itu di tempat yang berbeda di Jakarta, Husen nampak bersiap-siap untuk pergi. Di situ istri yang bernama Khadijah nampak bersamanya. Bang,
Abang jadi pergi? Tanyanya. Iya Jah, ini abang mau siap-siap, jawab Husen. Iya, lu udah bawain buat Bang Musli kan? Soalnya waktu itu diminta dibawain apel. Udah bang, Ica udah bawain, sahut Khadijah. Rupanya saat itu Musli kakak dari Husen sedang jatuh sakit persis setelah lebaran. Dia terbaring di tempat tidurnya. Lagian Bang Musli ada-ada aja dah. Udah tahu punya kolesterol, lah dia makan jeroan banyak banget. Mentang-mentang lebaran kali ya. Keluh Husen membicarakan kakaknya. Udah kenapa bang, jangan gerutu aja. Doain aja biar Bang Musli cepat sembuh. Ntar kalau udah sembuh, mulai lagi deh nyari Bang Jamal ya. Biar Bang Jamalnya cepat ketemu, sahut Khadijah mencoba menghibur sang suami. Iya ini jago puyang banget ah. Abang gue yang atu belum ketemu lah, ini yang atu lagi sakit keluset. Ya udah, abang hati-hati di jalan ya. Oh iya, ntar abang pulang jam berapa? Tanya Khadijah. Abang pulang malam kayaknya, soalnya ketemunya di Bekasi. Baliknya pasti macet, jawab Husen. Oh ya udah, abang bawa kunci rumah kan? Soalnya Ijo takut nggak dengar kalau abang ngetok-ngetok pintu. Bawa ya. Dah, lu tidur aja jangan nungguin gua, ucap Husen. Tak lama kemudian Husen pun pergi dengan menggunakan mobilnya yang berjenis Toyota Rush tersebut. Di tempat lain, di warung kopi Bang Doni, di situ warung kopi Bang Doni buka kembali setelah tutup selama 7 hari lamanya karena libur lebaran. Ada suara gelak tawa, suara langkah kaki bersautan, dan aroma wangi kopi yang kembali semerbak. Ya, warung kopi Bang Doni kini sudah mulai beroperasi kembali dengan diisi oleh pegawai-pegawai yang nampak bersemangat. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, waktu di mana seluruh pegawai berkumpul karena akan pergantian shift. Nampak Gembul, Jumeri, Sindu, Lili, dan juga Rizal nampak berkumpul di depan meja kasir. Kebetulan saat itu pengunjung di warung kopi Bang Doni belum ramai. Jal, kamu liburan kemana aja? Tanya Gembul. Kalau saya ke Bandung mas, rumah saudara sama ziarah sekalian, jawab Rizal. Oleh-olehnya mana Jal? Yang lain perasaan boleh oleh. Sindu yang gak mau dikaji bawa, sindir Lili. Ketinggalan Li, jawab Rizal. Ketinggalan? Ketinggalan di mana Jal? Tanya Jumeri. Ketinggalan di toko. Jawab Rizal lagi. Itu sih bukan ketinggalan, itu mah emang lu aja yang gak niat, saut Sindu sewot. Jal, kamu emang kebangetan. Kamu jadi orang itu jangan pelit-pelit Jal. Nanti kalau mati gak ada yang gotong, sindir Gembul. Ya maaf, ntar tahun depan dah gue bawain ya, janji Rizal saat itu. Kelamaan, keburu lupa botak, timpal Sindu sewot. Iya, pada marah aja lu. Lu pas liburan kemana aja Du? Lu pacaran mulu ya sama Lilia, ledek Rizal. Mendengar itu, tapelak Lili pun langsung emosi. Jal, sembarangan lu kalau ngomong, bukan urusan lu. Oh iya, kalau Mas Gembul ngapain aja di kampung? Pasti banyak nolongin orang kesurupan ya, ucap Rizal asal. Enak aja, ngobatin orang itu capek Jal. Saya bisa semaput kalau ngobatin orang tiap hari. Saya kan ke kampung niatnya mau seneng-seneng, mau liburan, ungkap Gembul. Iya, liburannya ngapain Mas Gembul? Tanya Sindu. Biasa saya kalau liburan itu mancing. Soalnya kalau mancing saya bisa mendapatkan ketenangan jiwa. Hehehe, jawab Gembul. Lah, kok yang mancing Mas? Kok nggak ngajak-ngajak sih? Protes Jumeri. Alah kamu Jum, kalau saya ajak mancing kamu ngajakin pulang mulu. Makanya saya males, mending saya mancing sendiri aja, ungkap Gembul. Itulah sekiranya gambaran dari obrolan para pegawai di warung kopi Bang Doni. Suasana yang dipenuhi keakraban, walau terkadang diselingi oleh saling ledek, namun tak mengurangi rasa kebersamaan di antara mereka. Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Kala itu, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Doni yang sudah berada di sana nampak sedang bersantai di depan warungnya sambil menghisap rokok ditemani segelas kopi hitam. Ya, memang sudah menjadi kebiasaan baginya jika dirinya selalu mengontrol warung miliknya pada malam hari. Di situ tiba-tiba saja Gembul menghampirinya. Bang, saya mau laporan bang. Kayaknya kulkas yang di dapur rusak. Soalnya kalau naruh minuman di situ nggak dingin-dingin. Ya kalau kagak dingin kasih es batu, sahut Tony asal. Loh, masa ya kulkas dikasih es batu bang? Ya dibenerin dong bang, ucap Gembul lagi. Ya, ntar cari tukang yang bisa benerin kulkas, timpal Doni. Loh, kok dibenerin bang? Dibuang bang, ganti yang baru dong bang, ujar Gembul.
Lagian itu kulkas kan udah lama bang, umurnya aja udah lebih tua dari saya. Itu kulkas dari warung Bang Doni yang lama kan. Barangan lo kalau ngomong, main buang-buang aja. Itu kulkas kesayangan gua. Benerin, gua gak mau tahu. Timpal Doni sewot. Alah, alasan pakai bilang kesayangan segala. Bilang aja pelit, nggak mau beli yang baru. Saut Gembul ikut sewot. Di tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba saja pandangan Doni teralihkan oleh Gomang yang sedang duduk seorang diri di pojokan warung. Bul, lu lihat si Gomang. Gue perhatiin ya, semenjak lebaran sampai sekarang dia kayak kebanyakan bengong gitu. Terus gue perhatiin juga pantunnya sekarang udah jarang keluar. Dia ngapa ya Bul? Tanya Doni keranan. Aduh, saya juga nggak tahu bang. Kan abang yang tiap hari sama dia, abang yang harus saya tahu. Kok abang bisa nggak tahu sih? Ucap Gembul yang balik bertanya. Dah, lu ngapa malah nanya gua? Kagak jelas lu, timpal Doni sewot. Ya, malam itu Gomang nampak termenung. Entah apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Gomang saat itu. Pandangannya kosong ke arah depan, melihat arus lalu lintas yang hilir mudik melewati warung kopi Bang Doni. Namun tanpa disadarinya, ada seseorang yang merupakan pengunjung nampak memperhatikan Gomang dari dalam warung kopi Bang Doni. Orang itu dengan seksama memperhatikan Gomang. Cukup lama orang tersebut melakukan hal itu hingga akhirnya dia pun keluar dan menghampiri Gomang. Setelah berada di dekat Gomang, orang itu langsung berkata, "Bang Jamal," ucapnya. Rupanya orang itu adalah Husen dan Gomang. Ya, Gomang ternyata adalah kakak dari Husen, yang artinya Gomang memiliki nama asli Jamal. Gomang hanya terdiam. Dia tidak membalas sepatah kata pun, wajahnya mematung. Tak demikian dengan Husen. Dia terus memanggil-manggil Gomang dengan sebutan Jamal. "Bang, Bang Jamal, ini gua bang, gua Husen, adek lu bang. Lu masih inget gua kan bang?" Ucap Husen yang terus memanggil Gomang. Di situ aneh. Gomang tak menggubris ucapan Husen adiknya. Dia hanya terus mematung seakan dia tidak mengenali sosok yang berada di depannya. Malahan sesaat kemudian pandangan Gomang berubah. Wajahnya yang tadinya biasa-biasa saja kini berubah menjadi berbeda. Seolah ada rasa bara yang cukup besar muncul di dalam diri Gomang. Bangsat, teriak Gomang. Tiba-tiba Gomang langsung meraih kerah baju Husen dan langsung melemparkannya tayal. Husen pun langsung tersungkur. Gomang langsung mengamuk. Entah setan mana yang merasukinya. Tong sampah yang berada di dekatnya pun terkena imbasnya. Gomang mencabut tong sampah yang tertancap di parkiran warung kopi Bang Doni dan langsung melemparkannya. Gomang lepas kendali sehingga menimbulkan keributan di depan warung kopi Bang Doni. Husen yang melihat itu tanti-intinya berteriak memanggil nama asli Gomang agar dirinya tersadar. "Bang, Bang Jamal, Bang Jamal, istighfar bang." Hingga akhirnya Doni pun keluar dari dalam. Kebetulan saat itu dirinya habis dari kamar kecil melihat kekacauan di warung kopi Bang Doni di depannya. Doni segera menghampiri sumber keributan tersebut. Di situ alangkah terkejutnya Doni saat mengetahui jika yang menyebabkan keributan itu adalah Gomang. Ya, Gomang, sosok yang Doni ketahui ramah dan bersahaja, kini berubah beringas dan juga brutal. Gomang terlihat mengamuk, mengacak-ngacak, melempar barang-barang yang ada di dekatnya, dari tong sampah, kursi, hingga helm pengunjung dilemparkan olehnya. Belum lagi motor yang terparkir di sana terkena amukan Gomang. Gomang, Gomang, sadar bang, lu ngapa?" teriak Doni. Namun di situ Gomang tidak menggubris teriakan Doni. Dia tetap mengamuk membabi buta, tak ingin menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Doni segera menghampiri Gomang dan mencoba menenangkannya. Saat itu tak seorang pun yang berani mendekati Gomang, karena sebelumnya ada yang coba mendekati Gomang berakhir dengan wajah babak belur. Setelah berhasil memegang tangan Gomang, Doni merasa ada yang berbeda dengan tubuh Gomang. Ya,
Doni merasa jika tangan Gomang terasa panas, wajahnya pun memancarkan sorot mata yang tajam, seolah terdapat amarah yang cukup besar di dalamnya. Benar saja, Gomang langsung melayangkan pukulan ke arah Doni. Untungnya Doni dapat menghindar. Refleks Doni masih cukup cepat ketika mendapat serangan itu. Namun tak hanya sampai di situ, Gomang yang entah telah kerasukan setan mana kembali menyerang Doni dengan beringas. Sempat Gomang mencekik leher Doni dengan satu tangan, tapi Doni tangkis dengan balik memegang tangan Gomang untuk melepas cengkeramannya. Di situ Doni tak sekalipun membalas serangan Gomang karena Doni tahu jika itu bukanlah sosok Gomang yang sebenarnya. Doni hanya menghindar dan menangkis semua serangan Gomang yang ditujukan padanya, hingga pada saat Gomang ingin melanjutkan serangannya kembali, tubuhnya tiba-tiba saja membeku. Gomang terdiam seperti diikat oleh tali. Gomang seperti kesulitan untuk bergerak. Rupanya dari belakang sudah muncul Gembul yang terlihat sedang memegang bau Gomang sambil membacakan doa-doa dan juga ayat-ayat suci Al-Quran. Hal yang dilakukan Gembul itu berhasil meredam amukan Gomang. Itu terbukti Gomang seakan terbelenggu oleh satu kekuatan besar yang tak terlihat, hingga akhirnya kesadaran Gomang pun hilang dan dia langsung pingsan. Dah lama amat sih lu Bul, gue dijumpalitan gak karuan baru nongol lu kerutu Doni. Ya udah bang, jangan ngomel mulu, ini buruan cepat bawa Gomang ke kamar, soalnya saya belum selesai ini ngatasin setan yang ada di badan si Gomang, ungkap Gembul. Mendengar itu, Doni dibantu Rizal dan Sindu langsung menggotong Gomang untuk dipindahkan ke kamar yang berada di belakang warung. Rupanya, keributan tersebut menjadi ajang tontonan bagi orang banyak, dan Jumri pun segera membubarkan orang-orang yang berkumpul pada saat itu. Udah ya mas, udah ya abang-abang, ayo bubar, sekarang wis aman, ucap Jumri membubarkan orang-orang yang berkumpul di sekitaran warung kopi Bang Doni. Sementara di dalam kamar, Gembul duduk bersila di depan tubuh Gomang yang sedang tergeletak tak sadarkan diri. Gembul menerawang. Dia berkonsentrasi untuk melihat sosok apa sebenarnya yang telah merasuki tubuh Gomang. Di situ, Gembul dapat melihat dan merasakan jika sosok makhluk halus yang merasuki Gomang bukanlah makhluk sembarangan. Tampilannya begitu menyeramkan, seakan tak ada kata yang bisa menggambarkan betapa mengerikannya sosok tersebut. Begitu juga dengan kekuatan dan kemampuannya yang di atas rata-rata. Bagaimana tidak, sosoknya telah bersemayam di tubuh Gomang tanpa dapat terdeteksi oleh Gembul. Kamu siapa? Kenapa kamu ngerasukin teman saya? Tanya Gembul tegas dengan suara berat. Makhluk tersebut pun menjawab Gembul dengan gusar. Jangan ikut campur manusia, atau kamu akan menjadi korbanku selanjutnya. Mendapat ancaman itu, Gembul nampak tak gentar sedikit pun. Coba aja kalau berani, tantang Gembul. Saat itu, Gembul berada di alam gaib. Dia menghadapi sesosok makhluk mengerikan sebagai lawannya. Sosok makhluk itu pun langsung melesat ke arah Gembul. Hembusan angin yang kuat seakan menandakan jika makhluk itu mempunyai energi besar. Pada awalnya, Gembul sempat goyah. Tembok gaib yang menjadi tamengnya seakan dengan mudah ditembus oleh makhluk itu. Benar saja, di alam gaib itu, Gembul langsung terpental oleh serangan dari makhluk tersebut. Melihat hal itu, makhluk tersebut langsung jumawa. Dasar manusia hina, kau bukanlah tandinganku. Mendengar ocehan itu tak membuat Gembul menjadi patah arang, malah sebaliknya Gembul langsung tersenyum. Hehehe, cuma ini kekuatan kamu, ayo serang saya lagi, tantang Gembul. Tak membuang waktu, makhluk mengerikan tersebut secara beringas kembali menyerang Gembul. Gerakannya sangat cepat, yang nampak hanya seperti kilatan cahaya. Benturan-benturan hebat tak terelakkan. Akibatnya, kepulan asap muncul di sekitaran. Setelah beberapa kali menyerang Gembul dengan keras, makhluk tersebut menyangka jika dia telah mengalahkan lawannya. Mampus kau manusia, sekarang kau tahu siapa yang kau hadapi, ucap makhluk itu. Namun baru saja merasa puas, makhluk mengerikan tersebut dikejutkan oleh sosok Gembul yang masih terdiam tak bergeming. Rupanya serangan-serangan makhluk tadi tak menggoyahkan Gembul sedikit pun. Di situ makhluk mengerikan tersebut baru menyadari jika Gembul bukanlah sosok sembarangan.
Cuma segitu doang, kirain lebih kuat. Ucap Gembul meremehkan lawannya. Kini gantian Gembul yang bersiap-siap untuk menyerang sambil memejamkan mata. Tubuh Gembul melesat seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Serangan Gembul layaknya petir yang menghujani tanah saat hujan. Gembul menyerang secara bertubi-tubi sehingga lawannya tersebut tak bisa menahan serangan yang Gembul berikan. Makhluk itu tersungkur, tergeletak tak berdaya, dan akhirnya dari pertarungan tersebut sudah bisa ditebak Gembul memenangi pertarungan tersebut. Sementara itu, di dunia nyata, Doni dan yang lain nampak cemas menunggu Gembul yang sedang mengobati Gomang. Di tengah Doni yang sedang memperhatikan Gembul, tiba-tiba saja Sindu menghampirinya. "Bang, Bapak ini katanya saudaranya Bang Gomang, Bang," ucap Sindu pada Bang Doni. Saat itu, Husen menghampiri Doni dan memperkenalkan siapa dirinya. "Maaf Bang, nama saya Husen, saya adiknya Bang Jamal." "Jamal? Jamal siapa ya Bang?" tanya Doni kebingungan. "Ini Bang, orang yang lagi diobatin," saut Husen. "Oh, ini mah Gomang," timpal Doni terkejut. Ternyata baru diketahui jika nama asli Gomang adalah Jamal. Akhirnya tak berapa lama Gembul pun kembali dari penerawangannya. Di situ dia nampak lelah. Bul, bagaimana? Udah beres belum si Gomang?" tanya Doni cemas sambil mengusap keringat di dahinya. Gembul berkata singkat, "Aman Bang." Kemudian setelah keadaan kembali kondusif, Doni mengajak Husen untuk masuk ke dalam warung kopi Bang Doni dan memberi kesempatan bagi Gomang untuk beristirahat. Di dalam, Doni menyuguhkan minuman pada Husen dan Husen mulai menceritakan latar belakang Gomang pada Doni. Di situ, Husen pun memberitahu siapa Gomang sebenarnya dan masalah apa yang telah dialaminya. Rupanya, Gomang bukanlah orang sembarangan. Gomang berasal dari keluarga terpandang. Perekonomiannya pun cukup baik. Gomang memiliki beberapa kontrakan berupa ruko yang berada di pinggir jalan di Jakarta. Gomang juga memiliki sebuah rumah yang cukup besar yang dulunya dihuni bersama mantan istrinya. Namun perceraian itu membuat Gomang hancur karena istrinya telah kepincut oleh pria lain. "Abang saya pas habis cerai sama bininya suka marah-marahan diri Bang. Malahan terakhir dia ngamuk, rumahnya habis berantakan, sampai akhirnya dia pergi dari rumah," ungkap Husen. "Saya sama abang saya yang satu lagi nyariin dia kemana-mana tapi kagak ketemu-temu. Tapi saya sama abang saya kagak mau nyerah, kita tetap nyari sampai dapat." "Oh gitu Bang. Bang Gomang ini mah ikut saya udah beberapa bulan, tapi dia kagak pernah nyeritain keluarganya. Saya pernah nyuruh dia balik, tapi dia kagak pernah mau. Malahan Gomang kalau ngomongin keluarganya mukanya rada beda, romanya dia kagak suka kalau kita ngomongin keluarganya. Makanya saya sampai sekarang kagak pernah nanya masalah keluarganya," ujar Doni. Saat itu Doni menutup warung kopi Bang Doni lebih awal karena keributan yang tadi terjadi. Kemudian setelah beberapa waktu, Gomang pun menghampiri Doni dengan didampingi oleh Gembul. "Bang Doni, saya minta maaf ya. Tadi saya diceritain sama Mas Gembul. Katanya tadi saya ngamuk ya," ucap Gomang lirik. Di situ, Gomang juga meminta maaf pada adiknya Husen. "Sen, maafin abang ya. Abang udah banyak nyusahin lu." "Iya bang, kagak apa-apa. Yang penting sekarang abang udah ketemu," saut Husen lega. Kemudian Gomang pun menceritakan apa yang sebenarnya dia alami selama ini. Menurut pengakuan Gomang, dirinya sangat terpukul saat istrinya meminta cerai darinya. Pada awalnya, Gomang menolak permintaan istrinya itu karena Gomang merasa tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tapi setelah didesak, akhirnya sang istri mengaku jika dirinya telah terpincut oleh pria lain. Di situ, amarah Gomang langsung bergejolak. Harga dirinya merasa hancur, harkat dan martabatnya sebagai seorang suami telah hilang. Semenjak itu, istrinya tak tinggal lagi bersama Gomang. Dia hanya sesekali mendatangi Gomang untuk meminta surat cerai dari Gomang. Hari-hari Gomang lalui dengan penderitaan. Pikirannya semrawut, jiwanya remuk. Puncaknya setelah Gomang menyerahkan surat cerai yang diminta istrinya,
Dia merasa gelap mata, seakan dia tak bisa mengendalikan dirinya. Hal itulah yang melatar belakangi Gomang meninggalkan rumahnya. Saya juga nggak tahu Bang Doni. Saya setiap melihat saudara-saudara saya, kayak ada yang mau keluar dari dalam badan saya. Kayak pengen marah aja Bang. Sampai terakhir saya nggak ingat. Tahu-tahu rumah saya udah pada berantakan. Di situ saya sadar kalau saya udah nggak bisa lagi tinggal di rumah. Akhirnya saya mutusin buat keluar dari rumah, ungkap Gomang. Lah bisa begitu ya? Bul, emang bagaimana ceritanya? Ucap Doni menanggapi, yang kemudian bertanya pada Gembul. Setelah menyeruput es teh manis miliknya, Gembul pun langsung mengungkapkan apa yang dia ketahui. Tadi saya ngadepin makhluk halus yang ada di badan Bang Gomang Bang. Kayaknya makhluk itu dikirim buat nyelakain Bang Gomang. Sebenarnya Bang Gomang itu mau dibuat gila, tapi untungnya Bang Gomang rajin ibadah. Jadinya makhluk itu nggak bisa bikin Bang Gomang gila. Tapi makhluk itu menggunakan emosi Bang Gomang. Dia bikin Bang Gomang bakal marah kalau ketemu sama saudara-saudaranya. Pas Bang Gomang marah, makhluk itu bisa ngendalin Bang Gomang. Nah di situ kalau Bang Gomang sering emosi, makhluk itu lama-kelamaan bisa nguasain raganya Bang Gomang. Dan Bang Gomang akan berakhir gokil. Untungnya sebelum hal itu terjadi, Bang Gomang sempat keluar dari rumahnya dan gak ketemu sama saudara-saudaranya yang bikin emosi Bang Gomang muncul. Jadinya makhluk itu terjebak di dalam badan Bang Gomang. Soalnya Bang Gomang gak pernah emosi lagi. Ujar Gembul sambil ngos-ngosan. Terus yang ngirim makhluk itu siapa ya Mas? Apa jangan-jangan itu mantan istrinya? Tanya Husein penasaran. Waduh, kalau masalah siapa yang ngirim saya nggak tahu. Soalnya tadi saya keburu musnahin itu makhluk. Jadinya saya nggak sempet deh nanyain siapa yang ngirim. Ucap Gembul menyesal. Lu bagaimana sih Bul? Ledor banget lu. Selak Doni kecewa mendapati itu, Gomang langsung berkata, udah nggak apa-apa Bang Doni. Saya juga udah nggak mau tahu siapa yang mau nyelakain saya. Yang penting makhluk itu udah hilang dari badan saya. Ucap Gomang berusaha menenangkan suasana. Tapi Mang, kok aneh ya? Lu kok kagak pernah nyeritain masa lalu dah. Terus si Gembul sampai kagak bisa ngerasain kalau di badan lu ada makhluk yang kayak begituan. Biasanya tuh Gembul sensitif kalau ada makhluk begituan di deket dia. Tanya Doni penasaran. Jujur Bang, terakhir saya ngamuk di rumah. Saya tahu kalau saya itu nggak boleh emosi. Nah kalau ngomongin keluarga dan masalah saya takut emosi. Terus tuh makhluk bakal keluar. Makanya saya selalu ngindar kalau ngomongin keluarga saya. Ungkap Gomang. Lah pas tempo hari lu berantem bantuin gue bagaimana itu? Terus pas lu dipukulin sama anak buahnya preman pasar, itu kan seharusnya lu emosi. Tanya Doni lagi. Saya juga nggak tahu Bang. Saya juga bingung kalau ditanya begitu. Jawab Gomang. Bang Doni gimana sih? Orang baru sadar udah ditanyain macam-macam. Udah biar Gomang istirahat Bang. Yang penting sekarang Bang Gomang udah bebas dari makhluk itu. Selak Gembul mendengar pertanyaan-pertanyaan Doni yang membuat Gomang kebingungan. Akhirnya di situ Husein meminta Gomang untuk kembali ke rumah karena Husein mengabari jika kakak mereka bernama Musli sedang jatuh sakit. Mendengar permintaan adiknya, Gomang langsung luluh, apalagi mengetahui jika kakaknya sedang jatuh sakit. Padahal sebenarnya Gomang sudah merasa betah ikut bersama Bang Doni. Yaudah, gue pulang. Tapi kagak sekarang. Lu sekarang pulang duluan Sen, ucap Gomang. Keesokan harinya, Gomang telah membereskan barang-barangnya. Di situ suasana haru terjadi saat Gomang berpamitan pada Doni dan karyawan yang lainnya. Bang Doni, saya pamit ya. Terima kasih. Abang udah nolongin saya, sama mau nerima saya di sini. Jujur Bang, saya sebenarnya masih betah banget di sini. Saya seneng banget ikut Abang. Titip salam ya Bang. Titip salam saya Mama sama Bonis. Maaf, saya kagak sempet pamitan sama Mama Bonis. Tapi saya janji Bang, saya bakalan main lagi kemari. Itu juga kalau Abang masih mau nerima saya buat main kesini lagi. Ucap Gomang penuh dengan keharuan. Saat itu mata Gomang sudah mulai nampak berair. Menahan rasa haru yang muncul pada dirinya. Mendapati itu, Doni pun langsung memeluk tubuh Gomang. Dengan suara terbata-bata, Doni melepas kepergian Gomang. Ya Mang, sama-sama ya. Pintu rumah gua sama pintu warung kopi Bang Doni bakal selalu terbuka. Bakal lu sehat-sehat ya di sono. Pokoknya gua tunggu lu main kemari. Setelah kepergian Gomang, Doni terlihat sedih karena sosok Gomang begitu berarti baginya. Namun Doni tahu jika Gomang harus menata kembali kehidupannya.
Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Dani SBR, kisah warung kopi Bang Doni. Aduh, sedih banget ya, Gomang akhirnya harus pergi karena Gomang ini ternyata bernama asli Jamal ya teman-teman ya. Yang mana pada akhirnya harus kembali lagi ke rumahnya di Jakarta karena ternyata Gomang itu pergi membawa masalah ya. Jadi dia selalu ngamuk nih. Dia kayak ada sesuatu di dalam dirinya yang mana itu akan keluar dan mengamuk jika ada orang lain yang menanyakan tentang keluarganya. Ngeri banget ya. Tapi makin penasaran di sini nih, maksudnya sosok itu sebenarnya kiriman siapa dan sebenarnya motivasinya apa sih? Dan ternyata Gomang di sini orang kaya ya teman-teman ya, orang kaya, dia punya banyak kontrakannya bukan rumah, ruko. Waduh, kontrakannya ruko berarti kan parah banget kayaknya tuh ya. Dan dia berbulan-bulan ikut Bang Doni menjadi pembantu di sana ya. Dia nyapu, bersihin warung itu. Dia rela melakukan semua itu demi bisa jauh dari keluarganya. Tapi saya berharap jujur ada kelanjutannya dan saya belum bisa ikhlas nih kalau Gomang si Raja Pantun pergi begitu aja dari warung kopi Bang Doni. Dan overall kisahnya keren pakai banget, suasana lebarannya juga dapet, semuanya dapet ya, ciri khas dari Mas Dani SBR. Dan terima kasih kepada Mas Dani SBR untuk kelanjutan, jangan lama-lama lagi. Dan buat teman-teman semoga terhibur dengan kisah barusan. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat belum subscribe, yuk bisa diklik tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat ya. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.